sampai 4 hari baru bisa akrab dengan teman ya? Iya. Itu kan mikirnya kayak ada hukuman kayak gini. Saya kurang tahu sih. Kurang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di program Obras, obrolan seputar santri. Insyaallah kali ini kami akan berbincang-bincang terkait pengalaman santri SMP Darut Tauhid Boarding School Putra, mulai dari saat pertama kali masuk ke sekolah sampai saat ini melaksanakan pembelajaran tatap muka di pondok. Di sini saya sudah bersama dengan kedua adik kelas saya. Di sini ada Abdul Fatir. Silakan boleh diperkenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatir Al-Khairi. Dan di sebelah sini ada Muhammad Khairul Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Azam. Langsung saja kita akan berbincang-bincang terkait pengalaman mulai dari awal masuk ke Darut Tauhid sampai saat ini kita belajar tatap muka. Tapi sebelumnya izin saya menceritakan terlebih dahulu bagaimana dulu saya saat awal masuk ke sini. Setelah lulus, saat waktunya masuk ke sini, saya tidak tahu apa-apa. Jadi nggak tahu kegiatan di sini tuh apa. Taunya cuman tidur di asrama, terus belajar, cuman gitu doang. Belum tahu kegiatannya tuh ada apa aja gitu. Saat pertama datang ke sini, saya nggak nyangka bisa berada di sekolah yang megah kayak gini, dan nggak tahu kalau kegiatan pertama yang ada di sekolah ini tuh ada mataba gitu. Belum tahu mataba itu apa. Setelah itu di situ saya hanya mengikuti arahan dari para panitia, dari para musyrif dan guru-guru lainnya. Hanya mengikuti arahan dan mengikutinya dengan baik, walaupun ya belum tahu gitu harus ngapain. Nah di situ setelah itu kan di mataba itu kita tuh dibina ya, ditempa. Nah di situ saya mulai ada rasa nggak betah gitu. Udah ditinggal orang tua, terus kalau di mataba itu kan biasanya ada di hukum-hukum gitu. Nah di situ mulai muncul rasa tidak betah. Habis itu alhamdulillah akhirnya sampai di hari selesai mataba. Di situ semua santri tuh senang, seangkatan tuh senang. Alhamdulillah bisa selesai matabanya. Dan setelah itu kakak kelas itu kan tadinya belum datang. Nah setelah itu minggu kedua setelah saya datang ke pondok, kakak kelas 8 dan kelas 9 itu kedatangan. Setelah itu kenalan dan dirangkul oleh kakak kelas supaya bisa betah di sini, diberikan motivasi dan diajak lah sama kakak kelas itu. Ya mungkin itu yang saya ceritakan. Sekarang silahkan mulai dari Abdul dulu, ceritakan pengalamannya saat pertama kali mengikuti kegiatan di SMP DT ini. Waktu itu tuh online ya? Ya, online. Full online 1 tahun itu. Jadi waktu pertama kali kesini waktu pertama kali datang ke sini pas sudah pembelajaran tatap muka itu agak kaget sebenarnya. Soalnya kayak nggak nyangka aja tempatnya bakal kayak gini. Dulu waktu tes juga pernah kesini dan cuman lihat bagian RKB-nya doang, ruang kelas belajarnya. Bagian asrama cuma lihat dari depan, gede gitu. Nggak tahu dalamnya, dan dalamnya juga ternyata gede. Terus jadi kan ada karantina ya waktu 7 hari karantina.
di situ juga pertamanya biasa-biasa aja, cuman kayak apain juga kita cuman tidur sekolah gitu. Tapi pas di akhir-akhir tuh mulai kaget kan, kayak wah kok ada hukuman ini, terus ya mulai kayak betangga di sini atau Itu waktu sudah tatap muka. itu waktu ya udah tetap muka sama ini, sama pas pokoknya pas udah mau pindah ke asrama ininya ya, asrama tetapnya ya, bukannya asrama karantinanya. Itu kan mikirnya kayak ada hukuman kayak gini, capek ini mah gitu. Cuman ya dijalanin aja dan insya Allah bisa lah. Dan akhirnya sampai di titik ini 2 bulan. Alhamdulillah. Nah itu kan tadinya online ya, Ya, selama online. 1 tahun. Nah waktu ke asrama itu langsung bisa akrab dengan teman atau masih malu-malu gitu? Sehari masih agak malu, cuman pas dari keduanya udah mulai terbiasa sih. Soalnya juga temennya juga apa ya, di sini enak-enak gitu, bisa diajak ngobrol, terus juga banyak dan gimana, bisa saling sharing lah intinya. Gampang akrab gitu ya? Ya banyak yang satu frekuensi lah gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti kalau sekarang gimana? Udah betah di sini? Alhamdulillah betah banget. Cuman ya gitu, kegiatannya agak banyak aja. Agak banyak ya. Kurang lebihnya betah sih. Oh, baik. Kalau tadi Kak Abdul Fatir ini selama 1 tahun online dan baru sekarang masuk ke pondok. Kalau Azam ini baru beberapa bulan ya online-nya, terus langsung masuk ke pondok. Silakan. Dulu itu pernah pas awal masuk itu saya pernah sanat di DT, dan setelah itu pas lagi pelajaran tatap muka itu, pas lagi apa ya, kan karantina tuh, pas lagi karantinanya itu kayak gimana sih, kayak bosen gitu. Biasanya kan di rumah biasanya main HP apa gitu, tapi kalau di sini kayak gimana gitu ya, apa ya, biasanya kan dia aja kalau pas lagi awal karantina itu. Tapi tiba-tiba pas udah 3-4 hari itu kan biasanya udah kenal sama temennya, sering ngobrol lah. Tapi sampai sekarang ini udah lumayan betah. Tapi di sini itu kalau itunya kegiatannya lumayan padat. Sama apa ya? Tapi itu kegiatannya membosankan atau menyenangkan gitu? Kegiatannya itu menyenangkan sih, kegiatannya mah. Terus tadi kan ada 2 pilihan tuh. Kenapa maunya milih ke DT? Pas itu saya pernah sanlat itu di DT itu, kayak menarik gitu sih. Soalnya ada memanah, berkuda, terus ada banyak lagi lah. Terus tadi kan katanya selama waktu masa karantina di sini, Iya. waktu masuk ke pondok, tadi 3-4 hari baru bisa akrab dengan teman ya? Iya. Berarti itu selama 3 harinya itu diem-dieman gitu? Ada teman saya, teman SD itu pesantren di sini juga, itu juga satu asrama. Oh, Sering teman ada ngobrol. teman SD. Iya. Sering ngobrol sama dia. Pas lagi belum kenal sama yang lain. Enak berarti ya ada teman gitu. Enak. Sebelum kenal sama yang lain jadi ada teman ngobrol dulu. Iya. Setelah tadi kalian menceritakan kisah-kisah yang kalian hadapi mulai dari tadi awal masuk sampai masuk ke pondok, awal dari tadi online sampai sekarang masuk ke pondok, kan itu kegiatannya itu padat katanya ya? Iya. Padat tapi menyenangkan. Nah, kegiatan yang paling menarik menurut kalian apa? Mulai dari, boleh dari Azam dulu. Kalau saya itu yang paling menarik itu memanah, terus sama berkuda juga sih lumayan. Itu berkuda itu pas lagi awal itu
membersihkan kuda tuh lumayan seru, dan di situ juga bisa mendapatkan ilmu. Terus juga memanah itu apa sih namanya, memanah itu sama berkuda itu kan kayak sunnah rasul kan. Ya. Itu saya pas lagi awal masuk itu juga ini apa sih, terinspirasi dari situ. Jadi yang diawalkan saat pertama kali berkuda itu mulai dari membersihkan kuda. Iya. Kalau ngasih makannya udah pernah? Ngasih makan sudah pernah. Masya Allah. Jadi kegiatan yang paling menarik menurut Azam yang ada di Darut Tauhid ini eskul berkuda dan memanah. Iya. Karena itu juga sunnah Rasul begitu. Iya. Sekarang dari Abdul, apa kegiatan yang menarik dan yang paling menyenangkan menurut Abdul? Menarik ya. Kalau dari saya berkuda ya, berkuda tuh jadi serunya bisa interaksi langsung dengan kudanya. Jadi kan kalau dulu tuh online kan juga cuma lihat kayak oh kuda tuh gini, naikinnya gini, terus ya nggak praktek gitu. Pas tuh praktek kayak masya Allah kuda kayak gini, terus juga nggak terlalu galak-galak amat, soalnya kan dulu saya mikir aku udah menggigit mau nendang gitu. Udah pernah nunggangin? Alhamdulillah belum. Oh belum. Kalau yang di mamang-mamang gitu itu udah pernah. Cuman kalau misalnya yang di sini yang langsung tuh belum. Sama apalagi ya? Tapi itu nggak takut? Nih. Kuda ya, kuda pertama gak takut, cuman lama enggak sih. Karena kan waktu ngasih makan tuh tangannya langsung gitu. Tangannya langsung, takut digigit gitu. Nah, iya. Digigit nanti amputasi. Ya, alhamdulillah sih kalau nggak takut. Ya. Akan lanjut. Terus selain berkuda tuh apa lagi ya? Kegiatan secara keseluruhannya sih Liga Santri itu waktu itu. Liga Santri juga seru itu walaupun nonton doang ya. Cuman atmosfernya juga kerasa gitu, kebersamaan antar angkatannya juga kerasa. Angkatan yang satu nyorokin angkatan yang lainnya gitu, terus yang antar muslim juga seru lah pokoknya. Seru. Yang Liga Santri itu apa sih? Apa ya? Jadi lomba antar angkatan gitu. Jadi semacam liga bola antar santri sama antar musrifnya. Asik lah pokoknya. Perlombaan olahraga gitu ya. Perlombaan olahraga, bisa basket, bisa bola, badminton. Cuman yang baru dilombakan bola ya. Oh baru bola. Baru bola. Itu diadakannya setiap apa? Setiap minggu, hari Minggu itu sebelum kita bersih lingkungan sekitar di asrama gitu. Ya istilahnya mah refreshing gitu. Seru. Di samping kegiatan yang banyak tadi, di samping ada kegiatan yang menarik, kalian berdua ini ada yang mengikuti organisasi nggak sih? Ya saya ikut. Organisasi apa itu? Organisasi pondok pesantren atau nama lainnya OSIS kok di sini. Oh OSIS. Di organisasi pondok pesantren ini kegiatannya itu apa aja sih? Ya terakhir tuh saya sama teman-teman saya bikin event peringati Hari Pahlawan. Terus juga apa ya, banyak sih, ada yang mengondisikan apel dan upacara, ada yang bagian ngatur-ngatur ekskul, terus ada yang bikin poster buat mading, ada yang nentuin berita buat mading nanti gitu. Banyak. Nah di OSIS ini kan pasti ada bagian-bagiannya. Nah Abdul itu bagiannya di mana? Saya dapatnya di bagian tim kreatif atau kesenian ya. Jadi itu saya kerjanya apa ya? Ngedit video, bikin poster, terus kayak ngebantu ngerancang event gitu. Kadang juga ngehias ruangan yang akan dipakai buat acara. Masya Allah, ternyata
eh, selain kegiatan dari sekolah yang padat, ternyata ada juga kegiatan di organisasi pondok pesantren. Ya mungkin banyak juga ya Ya, agak kegiatannya. banyak juga, cuman seru sih. Nah untuk Azam ada rencana nggak nih buat masuk organisasi pondok pesantren? Rencananya sih ada, tapi lagi pikir-pikir dulu lah. Nah rencananya mau masuk bagian apa nih? Yang Azam tahu aja ada bagian apa aja? Saya kurang tahu sih. Kurang tahu. Iya. Dari semua yang tadi kita obrolin, mulai dari tadi awal masuk mataba itu sampai tadi kita ngomongin organisasi, apa sih yang didapat, yang kalian dapat dari semua itu? Motivasi diri untuk lebih produktif gitu. Habis itu juga perbaiki diri lah, terbaik. Terus juga harus bisa cepat-cepat adaptasi sama banyak lah hikmahnya, belum saya gali semua. Nah sekarang Azam nih, apa sih hikmah yang atau sesuatu yang didapat oleh Azam dari semua yang tadi telah diobrolkan, dari kegiatan yang tadi diobrolkan? Kalau saya itu banyak sih, di situ saya bisa gimana ya, saya kan dulu pernah tuh jadi pendiam kan, sekarang bisa jadi akrab sama teman. Dan saya setelah mengikuti apa sih School Days itu, saya jadi gimana ya, jadi kayak berani gitulah cara ngasih makannya kan. Biasanya apa sih pas lagi awal ngasih makan itu kan saya takut tuh, takutnya digigit. Jadi semenjak itu saya jadi pemberani. Saat sekolah di sini jadi lebih berani gitu ya? Awalnya dulu pendiam, jadi sekarang jadi aktif. Iya. Karena teman-temannya juga mungkin lebih banyak ya. Iya. Dan 24 jam bersama teman-teman gitu. Iya. Kalau dulu mungkin cuma setengah hari, sekarang 24 jam. Sekian untuk bincang-bincang kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin bagi ayah bunda yang sedang mencari sekolah untuk anaknya, bergabung bersama kami di SMP Darut Tauhid Boarding School Putra. Kami sedang membuka PPDB atau pendaftaran peserta didik baru. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.